Bang, bahas lagi tentang multidimensi, di mana jasad bisa ada di beberapa tempat. Ini disebabkan apa dan bagaimana bisa terjadi, dan apa kaitannya dengan perjalanan spiritual, karena bahasan ini sulit ditemukan dan jarang dikupas tuntas. Oke. Ya, saya pernah cerita di video saya tentang pengalaman dunia paralel, dan ini termasuk juga dengan penjelasan tentang gelombang pikiran. Jadi aktivitas gelombang pikiran itu tidak terikat ruang dan waktu. Maka cerita saya tentang dunia paralel itu artinya saya ingin menyampaikan bahwa semesta ini ada di kepala setiap masing-masing orang. Di video itu saya ceritakan saya dan teman saya pun punya dunianya yang berbeda, bahkan tidak nyambung. Nah, konteks berikutnya yang sekarang mulai dipelajari ini kan realitas tentang dunia paralel, multiverse. Jadi multidimensi ini sederhana sebetulnya, tapi kalau mau dijelaskan juga nggak ada batasnya. Kenapa saya sebut analogi lah, katakanlah kamu melamun, berarti kamu ada berapa? Secara fisik kamu ada di tempat ini, pikiranmu ada di tempat yang berbeda. Jadi dimensi itu adalah di mana kamu meletakkan perhatian, kesadaranmu. Kalau kamu mimpi itu kamu ada di alam mimpi atau dimensi mimpi. Ketika kamu sadar dalam tubuhmu, kamu di dimensi fisik. Multidimensi ini mungkin saya sedikit punya gambaran ketika belajar dari ajaran kuno ya. Tapi seharusnya juga berbeda dengan yang sekarang karena sifatnya pengakuan pada spirit. Tuhan itu adalah suatu hal yang tak terwujud dan kita ada di dalam tadi gelombang Tuhan itu sendiri. Maka penjelasan tentang di agama-agama kan ada lautan, tentang penciptaan. Jadi konteks ajaran dulu yang dikatakan ether itu kan kita itu ada dalam akuarium, dalam ether. Okay? Jadi bayangkan ada kolam, kamu melempar batu di kolam itu akan menimbulkan gelombang, tapi tidak memindahkan air. Jadi konteks ajaran yang 180 derajat berbeda itu di sana. Kita baru mulai masuk fisika kuantum ya. Jadi yang nyata itu ya air akuariumnya ini tadi. Jadi kalau sekarang misalnya kalau saya sekarang kamu di atas perahu ya kan, perahu digerakkan oleh gelombang air laut. Nah, sisi pemahaman ajaran di masa lampau kuno itu yang nyata nih air lautnya, ethernya ini tadi. Jadi lautnya tidak pindah-pindah. Jadi dimensi sebetulnya hanya satu. Tapi sains kita kan melihat pada yang bisa diukur, ada wujudnya. Jadi gelombang itu tadi yang nyata yang menggerakkan. Padahal air lautnya ini tadi itu sendiri yang hidup. Spirit itu yang dimaksud ke sana. Kalau penjelasan saya tentang jasad bisa berada di beberapa tempat, ini susah dijelaskan. Tapi kalau kamu belajar, mau tahu serius belajar proyeksi astral. Tapi mungkin di awal-awal kamu akan mengalami kebingungan di mana ada pemecahan kesadaran. Jalannya seperti halusinasi, bisa seperti schizophrenia, kamu bisa akses di beberapa tempat dan itu membingungkan. Tapi dengan pengalaman itu saya baru bisa memahami apa yang dimaksud multidimensi. Nah, karena keterbatasan kita sekarang dan level kesadaran kita makin rendah, kalau di zaman dulu ada ilmu yang di level wali atau katakanlah orang-orang yang punya kemampuan itu dia bisa menciptakan holografik ya dirinya di beberapa tempat. Kenapa? Karena ya kita hanya aktivitas pikiran. Saya bisa menciptakan hologram saya di beberapa tempat sekaligus. Kamu merasa seperti melihat saya padahal saya tidak ada di situ. Nah, kalau versi-versi yang saya temukan ya kan, tapi kebanyakan orang lebih menganggap ini sebagai pseudoscience, tapi rasa-rasanya kok masuk akal dan sekarang mulai dibuka sedikit-sedikit ya, karena perlahan kemarin mulai pengakuan dari Kongres Amerika ada non-human ya, artinya mulai sedikit dibuka bahwa ekstraterestrial makhluk dimensi lain itu ada. Ya baru tahun ini istilahnya dikaji serius, tapi itu saya yakin tetap menjadi rahasia. Karena kalau mau ditelusur ke belakang di setiap tahun demi tahun itu timbul tenggelam pengakuan ini. Karena ini pemahaman interdimensional. Jadi dimensi itu hanya satu, tapi dalam satu tempat ini ada banyak portal. Kamu bisa masuk kemana-mana. Sekaligus kamu bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Fenomena seperti kemarin di video TikTok tidak salah si Javier atau siapa yang orang masih penasaran dengan triknya, dia ada di tahun berapa. Saya pikir itu salah satu simulasi uji coba AI yang sekarang belum dipublikasikan karena risikonya sangat berbahaya. Kalau AI sekarang kan baru bisa mengubah versi video gambar itu ke satu objek ya, makanya sekarang banyak orang buat avatar ya, mengubah deepfake ya.
orang tertentu diganti wajahnya dengan tokoh yang lain. Ini AI yang sekarang. Tapi saya yakin fenomena Javier yang bisa di ruang waktu di tahun berapa itu pasti uji coba secara sosial oleh yang katakan shadow government, kata orang yang di belakang ini semua, tentang reaksinya dulu. Bayangkan kalau orang sekarang bisa membuat hoax dengan mengubah tokoh tertentu seperti kemarin Zelensky, ya kan, diubah, disebarluaskan, orang sudah percaya. Nah, AI lebih lanjut seperti kasusnya Javier, dia bisa menghilangkan objek di luar apapun, jadi dia merasa di dunia di waktu tertentu hanya dengan AI. Saya yakin itu gejalanya ke sana. Jadi untuk kaitan hal ini memang bahasanya sulit, jarang, karena kecuali saya lebih sarankan kamu belajar secara intuitif, mengalami fenomena, baru situ mulai nyambung. Karena kalau bicara tentang hal ini tanpa punya pengalaman, dia tidak akan bertanya-tanya. Seperti saya punya pengalaman sendiri, ya akhirnya mencari tahu, karena kok bisa teman saya yang janjian ketemu saya kok dunianya bisa beda. Seperti itu saja tanggapan saya.